pada anak-anak, apalagi kurang dari 5 tahun atau kurang dari 2 tahun itu antibodinya tidak sempurna orang dewasa. Pneumonia itu terjadi di saluran nafas bawah, maka gejala yang terjadi yang pertama memang gejala-gejala infeksi seperti demam, kemudian batuk. Nah, yang khas pneumonia karena dia di saluran nafas bawah itu adalah sesak. Jadi dadanya agak cekung, jeglong. Itu berarti kalau itu terjadi ya berarti udah terjadi pneumonia dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk. Ya, halo Sobat Harjo, apa kabar dengan Anda dimanapun Anda berada? Pastinya kabar baik ya. Dan kita jumpa lagi di podcast ya, salah satu program yang ada di Rumah Sakit Harjo Lukito dalam Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras. Apa dan bagaimana nanti kita akan kedatangan salah satu dokter perempuan, cantik pastinya ya. Dan semoga ini bisa mendapatkan informasi, edukasi tentang tema yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu pneumonia. Apakah pneumonia mudah menular dan bagaimana cara mencegahnya? Kita akan simak langsung obrolan kita dengan salah satu dokter yang akan kita undang menjadi narasumber hari ini. Ya, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan mendatangkan satu narasumber. Beliau pastinya dokter ya, karena di podcast Ngopi Saras ini memang narasumbernya insya Allah selalu dokter ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mungkin narasumber-narasumber lain. Dan sudah hadir salah satu dokter di RSPAU Dr. Suhardi Harjo Lukito, Dr. Citra, spesialis anak. Nama lengkapnya adalah Dr. Citra Taranita, spesialis anak AM Biomed. Nah, ini sudah hadir ya. Selamat selamat datang saja dok di rumah podcast Ngopi Saras. Apa kabar dok? Alhamdulillah kabar baik. Amin, amin. Di tengah kesibukannya dokter, masih bisa menyempatkan di sini untuk berbagi informasi dengan Sobat Harjo semuanya ya dok ya. Oke dok, kita akan membahas nih tentang apakah pneumonia ini mudah menular dan bagaimana cara mencegahnya. Sebelum lari ke sana dok, saya ingin tahu dong, dokter ini kalau boleh diceritakan biografi singkatnya dok, Dokter Citra, silakan. Nama saya Citra Taranita, kami spesialis anak. Kami sudah berdinas di Harjo Lukito kurang lebih 3 tahun untuk spesialis anak. 3 tahun dari ya dok ya. Dokter umumnya sejak tahun 2007 saya sudah bergabung di Harjo Lukito. Oh, udah lama ini. Ya, kemudian anak saya 3. Saat ini kami berdinas di Poli Anak Rumah Sakit di Poli Anak Pusat Dr. Suhardi Harjo Lukito. Nah, ini yang biasanya sih jadi pertanyaan umum dan mungkin Sobat Harjo juga penasaran nih. Selain dokter tuh hobinya membantu untuk menyembuhkan anak-anak, ini hobi lain apa ini dok? Di luar kegiatan atau kesibukan menjadi dokter? Iya, saya sebenarnya lebih senang kalau melihat anak-anak sehat. Saya lebih senang kontak dengan orang sehat. Ya, jadi hobi saya ya mungkin di bagian kuliner saya ingin mengembangkan. Jadi melihat orang makan, orang sehat datang dibanding saya melihat anak-anak sakit. Ya. Kelihatan dari aura ini sama-sama dengan saya, hobinya kulineran ya, Sobat Harjo semuanya. Kuliner apa mungkin dok? Atau mungkin memang ada keinginan untuk membuat salah satu restoran mungkin, bisa diceritakan? Ya, ya kami mencoba untuk membuat itu. Oh, ya. Luar biasa. Sudah. Jadi pengen suka kuliner, terus ingin membuat salah satu tempat kuliner juga ya. Amin. Kita doakan bareng-bareng dok. Apa sudah mungkin ini? Kalau auranya sudah ini dok. Iya. Oh sudah ya. Oh baik-baik. Kapan-kapan kita main dok dengan Sobat Harjo semuanya ya. Dok, ini tadi sudah dijelaskan kapan prakteknya bergabung di Harjo Lukito. Nah, jadwalnya setiap hari apa dok? Ya, jadwal awal memang hari Rabu, namun mulai minggu ini kami praktek di hari Selasa dan Kamis setiap minggu. Selasa dan Kamis setiap harinya ya? Setiap harinya untuk
standby kegawatan, kami bersama dokter anak yang lain di Harjo Lugito kita tetap standby 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam, luar biasa ya pengabdian dari seorang dokter ini. Apalagi dokter tadi punya kesukaan atau mungkin punya motivasi tersendiri bahwa lebih suka melihat anak-anak yang sehat gitu ya. Ya pastinya untuk harapan kita, mereka juga salah satu generasi ya dok ya. Baik dok, kita masuk ke topik nih dok. Beberapa bulan ini kita pernah digembar-gemborkan dengan masalah pneumonia. Pertanyaannya adalah apa sih dok ini pneumonia yang lebih menyerang ke anak? Ya. Pneumonia itu sebenarnya adalah infeksi atau radang paru akut yang dia terjadi karena respon terhadap mikroorganisme. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang pertama dia infeksi sifatnya akut ya? Terjadi di saluran nafas bagian bawah. Kemudian disebabkan oleh mikroorganisme, bisa bakteri, bisa virus, ataupun bisa jamur seperti itu. Nah, penyebabnya apa ini dok? Kalau tadi mungkin dispesifikasikan bahwa bisa bakteri, bisa jamur, lebih ke apa? Mungkin anak-anak mainnya di mana sih ini? Oh ya, jadi pneumonia ini dia kan penularannya lewat saluran nafas. Jadi melalui percikan ludah atau percikan dahak yang tersebar di lingkungan sekitar. Kalau penyebabnya ya kembali lagi bisa bakteri, bisa virus, ataupun bisa jamur. Cuman pneumonia sendiri kita bagi menjadi community pneumonia yang pneumonia sering terjadi di masyarakat, sama pneumonia yang terjadi di rumah sakit. Nah itu apa dok? Bisa kalau diklasifikasikan yang terjadi di luar rumah sakit dan di rumah sakit seperti apa? Ya, jadi kalau pneumonia yang terjadi di luar itu memang tertularnya penyakit pneumonia terjadi di masyarakat umum, dan itu sebagian besar yang terjadi di masyarakat kita. Kalau pneumonia yang disebabkan di rumah sakit, hospitalized pneumonia itu memang pneumonia yang terjadi akibat kontak atau dia terpapar lingkungan rumah sakit yang kurang kondusif sehingga dia tertular penyakit pneumonia. Tapi itu selama saya di Harjo Lugito mungkin tidak kami jumpai yang hospitalized yang dari rumah sakit ya. Pasti mereka datang dari luar terus baru dipenangani di sini ya. Oke dok, itu berarti bukan hanya anak ke anak ya, mungkin dari orang dewasa ke anak juga rentan sekali ya dok ya? Oh iya, anak-anak usia di bawah 5 tahun biasanya malah dia tidak bisa mengeluarkan dahak. Jadi seringnya terpapar oleh penderita dewasa. Yang dewasa, itu sangat perlu hati-hati sekali ya. Makanya ketika bayi itu memang butuh penanganan khusus ketika rentan terhadap, jangan dong baru 3 hari terus banyak yang datang, orang dewasa semuanya dalam satu ruangan seperti itu dok. Itu berarti ya memang ya untuk mencegah salah satu itu ya. Bukan anaknya di apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ditilii we angel gitu kan, susah gitu. Ternyata ada kita menjaga untuk itu ya dok. Nah apa sih dok gejala umum ketika si anak ini terserang pneumonia? Gejala umum pneumonia karena pneumonia itu terjadi di saluran nafas bawah, maka gejala yang terjadi yang pertama memang gejala-gejala infeksi seperti demam, kemudian batuk. Nah, yang khas pneumonia karena dia di saluran nafas bawah itu adalah sesak. Sesak ya. Jadi saluran nafas itu dibedakan dua, Mas Anang. Saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Batasnya adalah di laring atau pita suara. Di atas itu kita masih klasifikasikan sebagai infeksi saluran pernafasan bagian atas. Kalau pneumonia dia sudah masuk di infeksi saluran pernafasan bawah. Nah, saat terjadi pneumonia maka kantong udara, kalau bahasa kita alveolus, tempat tertukarnya oksigen dan oksigen dan udara dari luar, dari dalam paru dan di luar, itu maka di situ akan terjadi peradangan. Jadi bakteri mengisi di situ, ada peradangan, lendirnya semakin banyak. Kemudian bahan-bahan inflamasi, reaksi inflamasi itu semakin banyak dan alveolus kadang menyempit. Akibat itulah maka gejala khas pneumonia selain demam dan batuk juga sesak. Kalau infeksi saluran pernafasan atas misalnya batuk pilek biasa, common cold, atau mungkin faringitis akut radang tenggorok,
maka tidak disertai dengan sesak. Dengan sesak ya. Itu bedanya. Nah, kalau di bayi dok, saya sebagai orang awam nih, bagaimana seorang dokter bisa mendiagnosis pneumonia dari seorang anak nih? Apa yang dilakukan utamanya dok? Selain tadi ada laring atas, pernapasan bawah seperti itu dok? Yang pertama memang kalau kami dari tenaga medis, yang pertama tetap anamnesis atau menanyakan perihal penyakit riwayat sekarang, riwayat penyakit dahulu kepada pasien. Ya, trias pneumonia yang kami sampaikan tadi, demam, batuk, dan sesak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik berarti dengan menggunakan stetoskop, harusnya kita mendengarkan suara tambahan di paru. Bahasa kita bisa ronki, atau kalau ada penyempitan bisa terjadi wheezing. Kemudian setelah itu untuk pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita cek darah untuk menentukan penyebabnya lebih mengarah ke bakteri, virus, atau jamur. Kalau perlu dilakukan kultur itu dibiakkan, baik dari darah maupun dari sputum, dari dahaknya. Nah, kemudian yang terakhir bisa dilakukan dengan foto ronsen dada. Dari foto ronsen dada maka akan tampak infiltrat bahasa kita. Jadi ada kayak bercak-bercak seperti gitu, itu ya. Seperti itu yang infiltratnya mencapai sepertiga lateral. Berarti kita sampaikan bahwa itu terdiagnosis sebagai pneumonia. Nah, kita kan punya antibodi dok, ya kan? Pneumonia ini bisa nggak sih sembuh dengan sendirinya oleh antibodi kita? Pneumonia itu kalau penyebabnya oleh virus, sebenarnya kita juga bisa sembuh sendiri atau tidak, itu sifat kita sebenarnya suportif tanpa antivirus ya. Kalau bakteri memang dibantu oleh antibiotik. Kalau virus kita juga tidak memberikan antivirus. Artinya tubuh sebenarnya bisa sendiri, tapi kita harus membantu untuk suportifnya. Jadi misalnya kalau demam ya kita berikan obat demam, itu terapi pendukung atau suportif. Kalau misalnya sesak ya kita bantu dengan oksigen dan sebagainya. Batuk juga kita bantu. Nah, yang perlu diingat bahwa pada anak-anak, apalagi kurang dari 5 tahun atau kurang dari 2 tahun itu antibodinya tidak sempurna orang dewasa. Jadi itu yang perlu diwaspadai karena pneumonia cukup tinggi, dan karena antibodi yang belum terbentuk dengan sempurna akan menyebabkan anak lebih rentan terhadap pneumonia dibanding dewasa. Di bawah 2 tahun apalagi ya dok, mereka belum bisa menjelaskan, berbicara dengan jelas apa sih yang dirasakan. Tahu-tahu napasnya sengal-sengal, sesak napas kayak gitu ya dok ya. Nah, ini menular juga nggak sih dok antara si penderita, contoh dengan anak-anak juga gitu, menular nggak sih? Iya, menular. Seperti kami sampaikan sebelumnya, jadi pneumonia ini kan penularannya melalui percikan ludah. Jadi dia sebenarnya penularannya melalui sirkulasi udara juga ya. Jadi kalau misalnya penggunaan masker itu memang sangat penting, karena bisa mencegah penularan pneumonia. Nah, ini pun diwaspadai ya, ternyata anak-anak ke anak-anak juga rentan terhadap itu karena memang penularannya itu lebih ke sirkulasi udara, terus terpapar percikan itu ya dok ya. Sangat harus hati-hati sekali ya, penggunaan masker itu juga masih sangat diperlukan ya dok ya. Nah, di anak-anak ini dok, pengobatannya seperti apa sih dok? Bagaimana pengobatan pneumonia pada anak? Ya, untuk pengobatan pneumonia kembali lagi ya. Jadi kalau kita dokter itu untuk melakukan pengobatan memang kita harus tahu dulu penyebab utama. Kalau memang sudah terdiagnosis pneumonia, maka untuk terapinya harus kita bedakan dulu. Yang pertama terapi suportif. Terapi suportif yang saya sebutkan di awal ya. Jadi satu, kita penuhi kebutuhan cairan karena anak sesak dengan anak demam itu kebutuhan cairan pasti akan meningkat dibanding kebutuhan saat anak tidak sesak dan tidak demam. Kita penuhi dulu kebutuhan cairan. Kemudian oksigenasi, jika saturasi kurang dari kalau pada anak-anak kurang dari 95 saturasi oksigen, maka kita berikan ya oksigen bisa dengan 1 liter per menit, 2 liter per menit. Kalau di Harjolukito kita sudah punya ventilator. Kalau memang pneumonia berat perlu alat itu ya kita berikan itu. Terus kemudian yang ketiga
suportif yang saya sampaikan. Jadi demam, kita regulasi demamnya dengan obat paracetamol atau ibuprofen. Terus kemudian untuk peradangan mungkin jika perlu kortikosteroid, kita berikan kortikosteroid. Nanti yang terakhir kita pastikan etiologi atau penyebabnya. Kalau memang itu bakteri, ya kita berikan antibiotik, dimulai dengan antibiotik lini pertama, kemudian jika tidak berkurang bisa naik ke lini kedua dan seterusnya. Ya. Anak-anak kan dekat sekali dengan ibu biasanya itu. Ya. Kalau pesan dokter atau mungkin bagaimana sih cara penanganan di rumah ketika anak kita terjadi demam, terus mungkin napasnya sedikit tersengal, tapi belum hebat seperti itu. Langkah utama biar ibu-ibu atau orang tua ini tidak panik seperti apa, Dok? Karena kan ada juga nih, oh demam itu harus ditunggu 3 hari dulu, atau mungkin biar tidak terjadi panas yang hebat, belum penting nih, belum perlu nih ke rumah sakit. Seperti apa, Dok? Ya, jadi untuk yang di rumah, untuk pneumonia sendiri, tata laksana yang di rumah tuh sebenarnya sangat membantu kita yang ada di rumah sakit gitu ya. Yang pertama sebenarnya pengenalan dini dulu, pengenalan tanda bahaya pneumonia itu yang sangat penting, harus diwaspadai. Terus kemudian yang untuk tata laksana, yang pertama jika anak demam, batas demam di kita adalah suhu di atas 38. Di atas 38. Jadi untuk sobat Harjo yang memiliki anak-anak sebaiknya memang memiliki temperatur. Termometer, kita berikan obat penurun panas itu jika suhu lebih dari 38. Jadi suhu normal sebenarnya di rentang 36,5 sampai 37,5. Dan paracetamol boleh diberikan. Itu pun dijual bebas kayaknya di apotek. Cuma dengan takaran yang pasti. Dengan takaran yang pasti. Kalau kami dokter anak, kita menggunakan rentang dosis 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Jadi bisa diberikan paracetamol, ada yang dalam bentuk sirup, kemudian ada yang bentuk tablet, ada yang chewable itu yang kayak permen itu juga ada. Kemudian kalau memang demam tinggi yang anak sulit minum obat, itu juga bisa diberikan yang lewat dubur atau suppositoria. Selain itu, kembali lagi bahwa demam dan sesak itu bisa dikurangi dengan pemberian cairan yang cukup. Selain itu, kalau keluarga di rumah bisa dibantu dengan kompres. Kompres itu sangat membantu ya, Dok ya? Kompres sangat membantu. Dan itu mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Kompresnya menggunakan kompres hangat, bukan menggunakan kompres dingin atau alkohol. Jadi menggunakan kompres hangat diletakkan pada area-area yang pembuluh darah besarnya banyak. Contohnya? Seperti di dahi, lipat ketiak, sama lipat inguinal atau selangkangan. Ya, ditaruh di situ, kemudian dikompres pakai air hangat. Itu cukup. Harus air hangat ya, Dok? Air hangat. Bukan air es? Bukan. Selama ini berarti mitos itu bener apa nggak sih, harusnya pakai air dingin gitu? Enggak, ketika kita memberikan sesuatu yang dingin, maka tubuh di kita merespon bahwa lingkungan di luar dingin, maka yang terjadi adalah menggigil, termasuk penggunaan selimut. Jadi kadang orang menggigil malah diberikan selimut yang tebal. Padahal di satu sisi maka evaporasi seperti itu, jadi penguapan panas itu tidak bisa keluar. Lebih baik malah dibuka menggunakan selimut tipis. Atau dibuka sama sekali. Ya, selimut tipis atau pakai baju biasa. Maka sirkulasi udara yang ada dari dalam dia akan sama. Kalau selimut tebal maka dia akan lebih menggigil. Jangan lupa minumnya. Minumnya juga harus dibanyakin ya, air lebih putih banyak ya. Semua minuman tidak harus air putih. Tidak harus air putih. Kalau pada balita susu, ASI itu harus lebih banyak. Lebih banyak ya dari biasanya ketika dia tidak mengalami demam. Oke. Sebenarnya sangat simpel, sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, orang terdekat yang ada di situ ya, Dok ya. Tidak harus apa-apa harus langsung panik gitu ya, Dok ya. Jadi kadang tata laksana itu orang hanya memberikan paracetamol tanpa memperhatikan kebutuhan cairan, terus tata laksana kompres dan sebagainya. Iya, itu sih. Ini sangat edukasi sekali sih, Dok, ketika kita memang membahas masalah pneumonia yang memang mungkin sering terjadi dan menyerang pada anak-anak kita ya, Dok ya. Dan ini memang kuncinya tidak panik dan bisa mengambil langkah tepat dan cepat. Nah, pertanyaannya adalah kapan ini anak harus dibawa ke dokter ketika mengalami demam, sesak atau terserang pneumonia nih, tapi keluarga atau orang tua belum tahu? Ya, itu tadi. Jadi sebagai orang tua itu harus mengenali tanda bahaya.
tanda bahaya kapan anak harus dibawa ke rumah sakit. Yang pertama, misalnya demam ya. Kalau demam seberapapun, kalau ketika demam disertai dengan kejang, beberapa anak ada yang misalnya suhu 38 dia sudah kejang, 39 dia kejang, itu wajib dibawa ke rumah sakit. Oh, sampai kejang. Ya, terus kemudian yang kedua, apabila demam tinggi di atas 40, 41, itu sudah wajib dibawa ke rumah sakit. Terus yang kedua, dari batuk dan sesak. Jadi kita harus memperhatikan laju nafas, atau kalau bahasa medis kita respiratory rate. Respiratory rate. Ya, jadi laju nafas per menit. Itu bisa dilakukan orang tua. Jadi dengan melihat gerakan nafas anak dalam 1 menit. Tersengal-sengal atau tidak? Ya, ada batasan jumlah ada kalau batas kita. jumlah. Ya, per menit? Kalau di bawah 1 bulan 60. Ya, kalau di bawah 5 tahun kita masih diberi batasan 50. Kalau di bawah 17 tahun, di atas 5 tahun kita berikan batasan di 40. Jadi kalau misalnya anak usia 6 tahun, laju nafasnya 42 atau 50 kali per menit, berarti dia sudah mengalami sesak. Terus, itu bisa dilihat secara kasat mata atau memang ada alat pengukur yang harus kita pegang, Dok? Oh ya, alat pengukurnya sebenarnya sangat simpel. Kita tinggal menyediakan jam, kemudian kita lihat dalam 1 menit, kita hitung gerakan dinding dada. Ya, kemudian tanda kegawatan yang lain adalah pergerakan cuping hidung atau nafas cuping hidung, dia kembang kempis. Berarti ada sesak di situ, dan tarikan dinding dada. Jadi dadanya agak jeglong ya. Itu berarti kalau itu terjadi, ya berarti udah terjadi pneumonia dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk bisa ditangani lebih lanjut ya, Dok ya. Karena itu nanti tujuannya dengan diagnosa ya, Dok ya. Oke, Dok. Ini kalau dokter sendiri di spesialis anak di RSPAU Dr. Suhardiarjo Logito, konsultasinya itu bisa nggak, Dok, melalui telepon mungkin, atau mungkin saya ingin datang dulu konsul tapi tidak membawa anaknya terlebih dahulu, bisa dilakukan itu, Dok? Kami kebetulan kalau misalnya di rumah sakit itu kalau hanya sekedar konsul mungkin bisa. Cuman pada anak balik lagi, jadi anak itu ada masalah kompleks di situ, mengukur, melihat status gizi, status tumbuh kembang. Nah, itu yang kadang kalau hanya orang tua kita tidak bisa. Harus dibawa karena dokter harus melihat secara fisik, secara psikologi juga. Oh, baik. Dok, terakhir nih, Dok, mungkin pertanyaan saya, apa nih dokter punya pesan apa untuk anak-anak dan orang tua pastinya ya, ketika si anak ini terjadi, mungkin ada penyakit yang akan masuk ke tubuh dari si anak ini, secara dokter spesialis anak. Ya, oke. Jadi pada anak memang yang pertama memang anak itu harus dijaga baik-baik ya. Jadi kesehatan anak perlu diperhatikan. Kalau pada anak ya persiapan dini sebelum anak itu lahir. Jadi mulai ibu yang bagus kondisinya, kemudian sejak lahir usahakan bayi lahir bugar, tidak berat badan, lahir rendah, kemudian lengkapi imunisasi. Kemudian setelah itu perhatikan tumbuh kembang dan perhatikan jika ada yang sakit, maka segera periksakan ke kami. Baik, itu ya pesannya luar biasa ini untuk Sobat Harjo semuanya, dan khususnya bagi orang tua yang memiliki anak, perhatikan tumbuh kembangnya ya. Baik, terima kasih sekali, Dok, sudah hadir di rumah Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras ya. Selalu sehat ya, Dok ya. Salam untuk keluarga. Dan sukses selalu, Dokter. Amin. Baik, Sobat Harjo, demikian tadi obrolan kita dengan Dr. Citra Taranita, spesialis anak AM Biomed yang bertugas di RSPAU Dr. Suhardiarjo Logito. Dan silakan untuk Sobat Harjo jangan ragu, karena RSPAU siap melayani kesehatan anggota TNI, PNS, dan masyarakat umum, baik BPJS, asuransi, dan umum. Dan jangan ragu, silakan Sobat Harjo bisa juga melihat rumah sakit, dilihat dari sisi fasilitasnya ya. Dan saya Anang Rahmadi mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk terus ikuti dan follow, subscribe, dan like untuk media sosial kami ya. Selamat bertugas, Dr. Citra. Terima kasih Sobat Harjo yang sudah bergabung, dan saya pamit. Terima kasih, sampai jumpa.